Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang arus dan hambatan. Di sini saya punya contoh soal tentang arus dan hambatan. Berikut rangkaiannya. Diketahui ada R1 sampai dengan R9. Kemudian ada tegangannya sebesar 24 volt. Yang ditanya adalah hambatan ekuivalennya atau rangkaian pengganti atau hambatan pengganti, atau juga ada yang menyebutnya hambatan total. Kemudian yang ditanya lagi arus totalnya, kemudian arus pada masing-masing hambatan, dan daya totalnya. Lanjut, untuk mencari nilai hambatan ekuivalen atau hambatan totalnya, tadi soalnya seperti ini ya. Nah, untuk mempermudah kita mengetahui rangkaian tersebut rangkaian seri atau paralel, sebaiknya rangkaian tersebut kita gambarkan ulang atau disederhanakan. Tujuannya biar bisa tahu itu rangkaian seri atau rangkaian paralel. Oke, di sini saya sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, cara menyederhanakannya dengan cara kalian menamakan di tiap titik-titik ini dengan nama abjad. Ya, di not-not ini kalian namakan aja A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu ya. Kemudian kita gambarkan ulang. Di bawah ini ada A, B, C, D, E, F, itu masih sama. Nah, yang membedakan dari titik G, F, H-nya nih. Oke, kita mulai berarti dari titik E ya. Kita analisis. Dari titik E ke G itu tidak ada komponen, berarti dia kosong ya. Kemudian dari G ke F itu ada komponen atau hambatan R8. G ke F ada R8. Kemudian dari G ke H itu ada R9, hambatan 9. G ke H dilewatin R9. Kemudian dari H ke F itu kosong, nggak ada komponennya. H ke F kosong. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Oke, kalau sudah digambar seperti itu, jadi kita bisa tahu nih, ini termasuk rangkaian apa. Nah, untuk mengerjakan rangkaian ekuivalen ini, cara ngebacanya itu dari belakang ya. Dari belakang di sini dimulai dari R9 ya. Ada R9, 8, 7. Nah, ini termasuk rangkaian paralel ya. Nah, ini nanti rangkaian paralelnya jadi rangkaian pengganti RP1 kita namakan. Nah, cara menghitungnya 1 RP1 sama dengan 1 R7 ditambah 1 R8 ditambah 1 R9. Lalu dimasukin angka-angkanya 1/12 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Sama dengan, ini disamakan penyebutnya, jangan lupa 12 sama dengan 4/12. Jadi RP1-nya ini dibalik ya, karena ini 1 RP. 1 RP1. Jadi 12 bagi 4 sama dengan 3 ohm. Lanjut, setelah mendapatkan RP1, jadi ini gambaran yang ini tidak perlu digambar ulang lagi karena sudah diganti dengan RP1. Oke? Ini jadi hilang ya. Lalu, kalian perhatikan di R3 dan R4. Yang RP1 kalian simpan dulu, maksudnya kalian abaikan dulu ya. Kita sekarang mencari R3 dan R4. R3 dan R4 ini kalau kita lihat dia termasuk rangkaian seri ya. Rangkaian seri ini saya namakan RS. Nah, nanti jadi rangkaian penggantinya namanya RS. Untuk mencari RS, itu ditotalkan ya. Rumusnya menjadi R3 ditambah R4. Kita masukin angkanya, 3 ditambah 3 sama dengan 6 ohm. Oke, kalau sudah, nah ini kan tadi sudah menjadi rangkaian pengganti ini ya. Jadi R3 sama R4 ini kita abaikan, kita hilangkan ya. Jadi tinggal RS dan RP1. Nah, ini termasuk rangkaian apa? Rangkaian paralel. Nah, untuk mencari rangkaian paralelnya,
Kita hitung pakai rumus 1/RP2. Tadi RP1 kita lanjut namanya jadi RP2 ya. Sama dengan 1/RP1 ditambah 1/RS. Kita masukin angkanya. RP1 tadi nilainya adalah 3 ya. Ditambah 1/RS-nya 6. Oke, ini disamakan penyebutnya menjadi 3/6. Kemudian jangan lupa ini masih 1/, ya. Untuk nilai RP2-nya menjadi 6/3 sama dengan 2 ohm. Oke, lanjut. Dari gambar yang sebelumnya, berarti rangkaian penggantinya ini, RS dengan RP1 menjadi RP2. Terakhir tinggal yang bagian ini. Tadi rangkaian pengganti yang tadi udah kita hitung, terakhir menjadi RP2. Nah, kalau sudah seperti ini lebih sederhana lagi kan? Dia ini termasuk rangkaian seri. Jadi kalau rangkaian serinya tinggal ditotalkan ya. Jadi ini terakhir rangkaian ekuivalennya atau rangkaian penggantinya. Jadi R1 ditambah R2 ditambah RP2 ditambah R5 ditambah R6. Sama dengan R1-nya 2, R2-nya 5, RP2-nya tadi 2 ya. R5-nya 4, R6-nya 3. Jadi ditotalkan sama dengan 16. Lanjut, sekarang untuk mencari arus total. Arus total, sebelumnya masih ingat hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu adalah VIR. Tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Jadi untuk mencari arus, nah namanya juga arus total ya, berarti tegangan total dibagi dengan hambatan total. Tegangannya senilai 24. R total atau rangkaian ekuivalennya adalah 16. Jadi sama dengan 1,5 ampere. Lanjut. Yang ketiga untuk mencari arus pada masing-masing hambatan. Dari gambar ini sebelumnya kita jabarin dulu arus-arus yang dilaluinya. Jadi ini kita namakan untuk mempermudah saja ya. Ingat ya, kalau pada rangkaian seri arusnya itu sama nilainya. Tapi kalau pada rangkaian paralel arusnya berbeda. Oke, di sini ada R1 dengan R2 itu kan rangkaiannya seri ya. Berarti nanti I1 dengan I2-nya sama. Sama nggak sih dengan I5 dengan I6? Sama ya, karena di sini R5 dan R6 di sini dia termasuk rangkaian seri. Jadi nanti I1 sama dengan I2 sama dengan I5 sama dengan I6 itu sama dengan arus total. Dimana tadi arus totalnya sudah kita dapatkan sebesar 1,5 ampere. Oke, lanjut nanti kita akan mencari arus I3 sampai I9 ya yang belum. Nah, untuk mencarinya sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih tegangan yang dilewati CD, EF itu berapa. Oke, di sini kita ambil bagian potongan gambar yang terakhir ada di titik CD ya. Tadi di terakhir titik CD itu ada RP2 ya. Tadi kita sudah cari hasilnya 2 ohm. Kemudian kita bisa mencari nih tegangan pada CD-nya. Untuk mencari tegangan jangan lupa hukum Ohm, VIR ya. Jadi arus yang masuk ke titik C kan I2 nih. Berarti I2 dikali dengan hambatan RP2. Jadi tinggal dikali I2-nya tadi kita sudah dapat 1,5, RP2-nya 2 ohm. Jadi hasilnya adalah 3 volt. Jadi tegangan VC ini sebesar 3 volt. Kemudian kita cari tegangan EF. Nah, ambil potongan gambar yang terakhirnya di EF ya. CD-nya berarti balik lagi ke yang seperti semula, R3 dan R4. Nah, yang terakhir EF itu ada RP1, yang mana RP1-nya sudah kita hitung sebesar 3 ohm. Nah, sebelumnya untuk mencari VEF itu kan rumusnya arus dikali hambatan ya. Arusnya berapa? Arusnya adalah
IE ya, jadi arus yang menuju titik yang mau dicari itu adalah arus IE. Nah, otomatis kita harus cari tahu dulu nih nilai IE-nya berapa. Nah, ini berdasarkan hukum Kirchhoff, itu hukum Kirchhoff 1 ya, arus masuk sama dengan arus keluar. Oke, pada titik C di sini, pada titik C, arus yang masuk adalah I2. Nah, arus yang keluar adalah I3 dan IE ya. Jadi rumusnya menjadi I2 sama dengan I3 ditambah IE. Berarti IE-nya bisa kita cari IE sama dengan I2 dikurang I1. IE sama dengan I2-nya tadi kita sudah dapat sebesar 1,5 dikurang I3. I3-nya tadi juga kita sudah dapatkan, nilainya adalah 1 ya. IE sama dengan 0,5. Jadi kita bisa hitung nilai tegangan pada EF. IE dikali dengan RP1. IE-nya tadi dapatnya 0,5 ya, dikali RP1. RP1-nya sebesar 3. Jadi hasilnya 1,5 volt. Oke, kalau sudah dapat, berarti kita bisa cari nilai I3, I4, I7, I8, I9. Ya, I3 sama I4 ini dia rangkaian seri ya, dimana tadi kalau ada rangkaian seri arusnya sama. Nah, di sini tegangan yang dilewati adalah tegangan CD, berarti dia pakainya tegangan CD dibagi dengan hambatannya. Hambatannya di sini boleh pakai R3 atau R4 ya, karena kebetulan nilainya sama, nilai R-nya juga sama ya, berarti kita bisa pakai mana aja, boleh R3 atau R4. Jadi hasilnya 3 bagi 3 sama dengan 1 ampere. Lalu untuk mencari I9 sama dengan I7. Kenapa ini saya bikin sama? Karena kebetulan di sini gambarnya nilai R-nya sama ya, R7 sama R9, R-nya 12. Oke. Tapi tegangannya dia pakai tegangan EF ya. Jadi untuk yang EF GH ini dia pakai tegangan EF. Oke. Jadi tegangannya F dibagi dengan hambatannya. Hambatannya kebetulan sama 12, jadi hasilnya 0,125 ampere. Nah, yang terakhir I8, tegangan F lagi dibagi dengan hambatannya R8. Jadi 1,5 dibagi 6 sama dengan 0,25 ampere. Oke, kita buktikan hukum Ohm arus masuk harus sama dengan arus keluar ya. Titik E ya. Jadi arus yang masuk adalah yang IE ya. Arus yang keluar adalah I7, I8, I9 ya. Ini arus yang keluarnya. Oke. Kita totalin I7, I8, I9 0,125 ditambah 0,25 ditambah 0,125 hasilnya menjadi ini jadi 0,25 ya, 0,25 tambah 0,25 sama dengan 0,5. Jadi nilai E-nya 0,5. Sama nggak sih sama yang tadi kita udah hitung? Sama yang dengan tadi pada titik C? Sama ya. Ya, jadi di sini sudah terbukti hukum Kirchhoff 1. Oke, lanjut. Yang terakhir untuk mencari daya total. Rumusnya rumus daya total adalah arus dikali tegangan. Arusnya adalah arus total, pasti ya. Arus totalnya tadi 1,5 sudah kita dapat, V-nya tegangannya sebesar 24. Jadi kalau dikali sama dengan 36 watt. Atau kalau mau pakai rumusan yang lain, boleh. Rumusnya adalah tegangan kuadrat dibagi hambatan. Tegangannya 24 kuadrat dibagi hambatannya 16 sama dengan 36 watt.